Karena yang sebelah kiri ini suka ditemani setan sebelah kirinya. Makanya nanti di hari kiamat orang-orang yang ikut setan menerima bukunya dengan tangan kiri. Ciri-ciri setan adalah makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua rahimakumullah, sahabatku semua dimanapun anda berada, kita masih belajar kitab Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Kita sedang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjuang untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu yang membuat kita dekat kepada Allah adalah ketika kita menuju masjid atau saat kita berada di masjid. Makanya Imam Al-Ghazali mengajarkan salah satu adab yang paling penting ketika kita di masjid adalah memperbanyak doa dan zikir. Karena itu sejak kemarin kita diajarkan agar membacakan doa. Doanya panjang sekali. Ditambah lagi sekarang hari ini doa juga. Di antara doanya adalah doa minta cahaya. Karena dengan cahaya kita bisa membedakan mana bahaya, mana bukan. Dengan cahaya kita bisa tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Coba kamu masuk ke ruangan gelap, lalu cari kunci di kegelapan itu. Pasti kamu akan meraba-raba mencari. Mungkin di situ ada kotoran ayam kamu sentuh. Mungkin di situ ada kotoran kambing kamu bawa. Nah, itulah dia. Orang yang dalam kegelapan tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Tapi kalau ada cahaya, maka kamu tidak akan menyentuh kotoran-kotoran itu. Kamu langsung mengambil kunci yang kamu butuhkan. Itulah pentingnya cahaya. Mari kita dengarkan apa doa yang Imam Ghazali ajarkan untuk kita, supaya kita selama di masjid selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alli nura fi qalbi. Ya Allah, jadikan untukku cahaya di hatiku. Allahumma ij'al artinya jadikan. Li nura, bagiku cahaya. Fi qalbi, dalam hatiku. Wa nuran fi qabri, dan jadikan cahaya di kuburanku. Kuburan tempat yang sangat gelap, sempit dan gelap. Makanya kita mohon supaya kuburan kita nanti bercahaya dan terang benderang, supaya kita nyaman di kuburan. Itu tempat kembali semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak masuk kuburan. Semua mereka akan dikubur. Makanya kita mohon pada Allah mulai sekarang, jangan sampai kuburan kita gelap gulita. Wa nuran fi sam'i, dan cahaya di pendengaranku. Banyak orang telinganya disumpel headset, ya, disumpel headset yang didengar lagu-lagu, yang didengar nyanyian-nyanyian. Maka kau mohon kepada Allah agar pendengaran kita ini dijaga oleh Allah dari pendengaran yang sia-sia. Wa nuran fi sam'i, dan cahaya dalam pendengaranku, sehingga kita suka mendengar ceramah, suka mendengar Al-Quran, suka mendengar nasihat. Itu cahaya di telingaku. Wa nuran fi basari, dan cahaya di penglihatanku. Basari, nih nanti liburan biasanya mata ini suka digunakan melihat yang haram-haram, nonton yang haram-haram, telinga mendengarkan yang maksiat, lagu-lagu yang mengajak dosa. Kita mohon kepada Allah agar diberi cahaya mata kita. Wa nuran fi basari, basari artinya mataku. Basar, dari kata basar, jamaknya absar, mata, penglihatan. Jangan sampai melihat apa yang Allah haramkan. Wa nuran fi sya'ri, dan cahaya di rambutku. Ingat, rambut ini tempat bergelantungan setan-setan, ya. Biasanya kaum wanita yang membuka rambut, di rambutnya itu banyak setan-setan bergelantungan. Maka kalau laki-laki boleh dibotak, dipendekin, karena laki-laki ya bukan perhiasan. Karena laki-laki itu nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai sutra. Kenapa? Karena laki-laki bukan perhiasan. Laki-laki ini pejuang, petarung. Laki-laki itu berjuang cari nafkah. Nah, jadi dia laki-laki. Kalau perempuan, hiasan. Dia berhias, bersolek, itu perempuan. Nah, kita mohon agar rambutku ini diberi cahaya. Wa nuran fi sya'ri, wa nuran fi bashari,
dan cahaya dalam diriku. Cahaya dalam diriku. Bashar ini manusia, dalam kemanusiaanku, ya. Fi bashari. Banyak orang dia enggak menghargai dirinya, bahwa dirinya manusia. Banyak orang tidak tahu dirinya siapa, sehingga dia pahamnya dirinya itu hanya seperti binatang, sehingga dia memperlakukan dirinya hanya untuk makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Itu lihat kucing coba. Apa pekerjaan kucing? Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Itu kucing, ya. Ada enggak kucing solat? Di Sukawangi ada enggak kucing solat? Enggak ada kan? Kucing baca Quran enggak ada. Jadi itu dia. Wa nurun fi bashari, agar diberi cahaya dalam kemanusiaanku, sehingga aku tahu bahwa aku manusia. Wa nurun fi lahmi, dan cahaya dalam dagingku, daging, ya. Sehingga tidak tumbuh, tidak makan harta haram. Nih, banyak orang makan harta korupsi, banyak orang makan harta haram dari riba, sehingga dagingnya tidak bercahaya. Wa nurun fi lahmi, cahaya dalam dagingku. Wa nurun fi dami, cahaya dalam darahku, fi dami, ya, sehingga mengalir dari darahnya energi yang baik. Banyak orang dengan darahnya dia menjadi keras, kasar, darah tinggi, keras, kasar, suka menyakiti orang, suka bermusuhan. Enggak, beri aku darah yang baik, yang bercahaya. Wa nurun fi idhami, dan cahaya dalam tulang-tulangku. Nih, adhamun, adhamani, idham, jamak daripada adham, idham. Ya, ucapkan adhamun, adhamani, idhamun. Ya, adhamun, adhamani, idhamun. Ya. Jadi ini adalah tulang-tulang, ya, tulang-tulang. Beri cahaya ya Allah dalam tulang-tulangku, sehingga benar-benar kita punya tulang sehat, punya tulang bertenaga. Banyak orang sudah usia 30 tahun sudah tulangnya sudah keropos. Makanya kita mohon kepada Allah cahaya dalam tulang-tulangku, sehingga digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Wa nurun fi min baini yadayya, wa nurun min baini yadayya, dan cahaya depan belakangku. Jadi baini yadayya maksudnya di sekitarku. Baini yadayya artinya di sekitarku. Jadi cahaya di depan, di belakang, di samping kanan, samping kiri, namanya baini yadayya. Sehingga dia bisa membedakan mana halal, mana haram. Anak-anak muda sekarang banyak yang tidak bisa bedakan mana halal, mana haram. Semua cewek dipegang tangannya, enggak tahu diri, ya, enggak tahu mana halal, mana haram. Maka kita mohon kepada Allah agar diberi cahaya, yaitu cahaya di sekitarku. Wa nurun min baini yadayya, wa nurun min khalfi, dan cahaya dari belakangku, cahaya dari belakangku, sehingga dia benar-benar terjaga dari belakang. Tidak ada setan menguntit dari belakang, tidak ada. Wa nurun an shimali, dan cahaya di kiriku. Shimal artinya kiri, sebelah kiri. Karena yang sebelah kiri ini suka ditemani setan, sebelah kirinya. Makanya nanti di hari kiamat orang-orang yang ikut setan menerima bukunya dengan tangan kiri. Ciri-ciri setan adalah makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Nih santri, teman-teman semua rahmatullah, jangan minum dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena kata Nabi, fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrab bisimalihi. Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Saya masih sering melihat banyak orang-orang di luar, ya bukan di pesantren, ya mudah-mudahan di pesantren nggak ada. Saya sering melihat orang-orang di luar, di belakang pesantren, mereka ini minum dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kiri. Wa nurun min fauqi, dan cahaya dari atasku, ya, fauq, cahaya dari atasku, sehingga terpancar cahaya masuk ke otaknya, ke pikirannya, sehingga dia cerdas. Wa nurun min tahti, dan cahaya dari bawahku. Masya Allah, semua cahaya memancar. Allahumma zidni nura, ya Allah, zidni, tambahkan untukku. Zid, ya, zidni dari kata zada yazidu, tambahkan untukku ya Allah nura, cahaya. Wa atini nura, ya Allah, berikan kepadaku cahaya. Waj'alli nura, dan jadikan untukku cahaya. Masya Allah, ya, min tahti nura, dari bawah cahaya, tambahkan untuk aku cahaya dan berikan kepadaku cahaya. Wa a'tini nura waj'alli nura, dan jadikan untukku cahaya. Masya Allah, ya, Bapak Ibu rahimahullah, ini semua sahabat-sahabatku semua adalah tentang cahaya. Minta tambahan cahaya. Maksudnya apa? Tambahan ilmu, supaya ilmunya bertambah, tambahan zikir, tambahan amalan soleh. Berikan kepadaku cahaya, wa atini nura, sehingga dia bisa menggunakan cahaya itu. Wa ja'alni nura, dan jadikan untukku semua cahaya. Berpikirku cahaya, omonganku cahaya, langkahku cahaya, semua hidupku cahaya.
cahaya bagi orang lain, sehingga orang lain merasakan manfaat. Banyak orang hidup nggak ada gunanya, nggak ada yang gunanya. Dia hanya hidup untuk makan, tidur, minum, nggak ada gunanya. Makanya mengapa kita mohon jadi cahaya, supaya kita memberikan sinar pada orang lain, seperti matahari memberikan sinar bagi alam semesta. Nah, kita berusaha jadi bercahaya dengan ilmu kita, dengan hafalan Al-Quran kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid yang sampai di lokasi. Nah, ini bagian basement, ini bagian basementnya. Nanti di lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insyaallah cukup besar biayanya. Sahabat rahimakumullah, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat Darut Tafsir, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka dia telah membangun rumah di surga.